Assalamualaikum semua, kaum rebahan, rekan-rekan kultivator, para penatua, dan master sekte. Jangan lupa memakai headset sebelum mendengarkan. Langsung saja ke ceritanya. Pada saat ini, di bawah ada pangeran gagak emas dari suku Jinwu, ia datang untuk melamar Qianxiang Yue. Tentu saja, mendengar tamu yang hadir, ekspresi Qianxiang Yue acuh tak acuh, karena hatinya sudah diberikan kepada Shen Kuanfeng. Perlu diketahui, klan gagak emas dulu juga memiliki seorang kaisar hebat. Legenda menyebutkan bahwa, klan gagak emas berubah menjadi 10 matahari, membuat bumi hangus seperti bara api. Oleh karena itu, muncullah dari keturunan klan penyihir, yang memanah 9 matahari dengan busur putaran matahari, dan satu tersisa, kabur jauh dari kosmos. Karena itulah kedua klan itu menjadi musuh bebuyutan. Di sini, Ye Chen mengetahui dari Qianxiang Yue bahwa Nandi Kaisar Selatan, memiliki tubuh kilin. Ternyata Nandi, saat ini sedang mundur, ingin menerobos ke tingkat suci, bukan hanya dia, banyak talenta muda melakukan retret. Mendengar itu, kera kecil juga ingin mundur beberapa hari lagi. Tiba-tiba, suara Holy Lord memanggil, Holy Lord menasehati Qianxiang Yue, agar memberi wajah kepada klan gagak emas. Akhirnya dia keluar dari taman bunga. Ye Chen tidak ingin ikut, tapi diseret kera kecil keluar untuk ikut. Di aula perjamuan, banyak tetua klan Merak menyambut para tamu. Di sisi tempat duduk klan gagak emas, ada dua lelaki tua satu lelaki muda berjubah emas. Tentu saja, yang muda adalah Pangeran Gagak Emas. Tuan suci dari keluarga Konfusianisme dan Yan Yuese sangat puas dengan menantu Pangeran Gagak Emas. Terlepas dari garis keturunan, kultivasi, potensi, bakat, atau kekuatan pendukung, mereka semua menentang klan Merak. Bukan hanya dia, tetapi juga tetua burung Merak yang hadir. Sikapnya tidak biasa. Di luar aula, Qianxiang Yue masuk, tidak mempedulikan tatapan Pangeran Gagak Emas. Ia langsung memberi hormat kepada para tetua klan Merak. Pangeran Gagak Emas berdiri menyambut Qianxiang Yue, tapi hanya sedikit senyum acuh tak acuh, itu membuat Pangeran Gagak Emas sedikit tidak puas. Pada saat ini, ketika para tetua ingin membicarakan tentang pernikahan, ada teriakan di luar. Itu adalah kera kecil, yang datang menyeret Ye Chen untuk ikut. Dia dihadang tetua yang menjaga di luar. Akhirnya Holy Lord Peacock menyuruh para penjaga, agar mereka masuk. Jika bukan karena wajah Kaisar Kera, dia tidak segan-segan menendangnya keluar. Ye Chen ingin menyelinap pergi, tapi diseret Kaisar Kera kecil kembali, dan masuk. Burung besar, kamu lagi tampan. Kaisar Kera kecil melihat sekeliling, akhirnya berhenti pada pangeran dari suku gagak emas. Mungkinkah kulitmu gatal lagi? Pangeran Golden Crow tersenyum, matanya penuh dengan lelucon. Jangan membuat masalah, jika levelnya sama, kamu mungkin tidak akan melakukannya padaku. Kaisar Kera kecil mengerutkan bibirnya, ketika aku dipromosikan, aku akan menjadi yang pertama mengalahkanmu. Kamu masih jauh. Sudut mulut Pangeran Gagak Emas menyeringai. Oke, Tuan Suci Merak memandangi anak kera kecil itu dengan penuh minat, apa tujuanmu ke sini? Tentu saja melamar. Little Ape menjawab, melamar. Tuan Merak merasa geli, apakah kamu juga menyukai burung merak saya? Bukan aku yang melamar, tapi dia. Kaisar kera kecil menarik Ye Chen, dia naksir merakmu. Ye Chen menyangkalnya, tapi kera kecil menambah bahan bakar, jika yang dikatakan Ye Chen bohong. Suasana di aula menjadi suram. Melihat itu, Ye Chen berbalik dan pergi, tapi dia dihadang Pangeran Gagak Emas, dan diserang olehnya, Ye Chen dengan tekniknya membawa Little Ape menghilang. Karena gagal mengenai Ye Chen, Pangeran Gagak Emas semakin tersulut juga semangat tempur meningkat. Akhirnya ia mengejar Ye Chen dan kera kecil. Saat ini Ye Chen dan kera kecil dihadang Pangeran Gagak Emas lagi. Dia menantang Ye Chen bersama kera kecil 10 putaran. Jika Ye Chen mampu lewat 10 putaran, masalah ini akan selesai, kata Pangeran Gagak Emas. Kera kecil malah maju duluan dan menyerang, hanya satu serangan. Dia dipentalkan jauh oleh Pangeran Gagak Emas, dan terluka. Ye Chen mendukungnya dan membantu mengobatinya. Melihat itu, semua orang terkejut, Ye Chen tidak terkejut, karena Pangeran Gagak Emas di tingkat suci, sedangkan Little Ape hanya semu suci. Pada saat ini, semua orang berkumpul menonton pertunjukan. Mereka masih banyak yang belum tahu identitas Ye Chen. Pangeran Gagak Emas. Akhirnya pertempuran dimulai. Gemuruh terdengar di mana-mana. Mata orang-orang di bawah bersinar, dan ketika mereka kagum dengan Pangeran Gagak Emas, mereka tidak melupakan kekuatan bertarung Ye Chen dan Kaisar Kera Kecil, terutama kekuatan tempur Ye Chen. 7 putaran berlalu, terlihat dua barang jatuh dari langit, itu adalah Ye Chen dan Kera Kecil Emas. Mereka berdua terluka, di langit Pangeran Gagak Emas memandang keduanya dari ketinggian dengan angkuh. Dan tanpa sedikit pun luka di tubuhnya.
Pangeran Gagak Emas, dengan kekuatan telapak tangannya yang besar menutupi langit, yang terjalin kekuatan magis, menuju ke arah Ye Chen dan kera kecil di bawah. Sebelum serangan itu menghantam keduanya, Ye Chen dan kera kecil menghilang. Dan tempat mereka sebelumnya, diisi oleh Pangeran Gagak Emas. Akhirnya, Pangeran Gagak Emas mencoba menahan serangannya sendiri, tapi tetap terluka dan terlempar jauh. Dengan mata penuh amarah, ia terbang ke langit menuju Ye Chen. Kera kecil dengan tongkatnya, dia melemparkan tongkat itu, dengan kekuatan magis, tongkat itu dilempar ke arah Ye Chen. Benar, mereka ingin mengulangi trik yang sama, tapi sayangnya, Ye Chen terlalu meremehkan Pangeran Gagak Emas. Dia gagal menggunakan teknik memindah langit. Dan akhirnya, Ye Chen terhantam tongkat emas hitam itu, hingga terbang menabrak gunung. Pangeran Gagak Emas tidak berhenti, ia memukuli kera kecil hingga ikut terlempar menabrak gunung. Keduanya bangun, kera kecil memuntahkan darah. Ye Chen merasakan pusing di kepalanya, dikelilingi bintang-bintang, dan terhuyung-huyung. Orang-orang yang menyaksikan ini, mulut mereka berkedut-kedut 10 kali. Rencana yang bagus, tapi sayangnya pencuri kecil itu, malah memukuli rekannya sendiri. Pada saat ini, keduanya memulihkan diri. Di langit, Pangeran Gagak Emas dengan serangan terakhir, ia mengeluarkan seluruh kemampuannya, seolah-olah semua menghilang, hanya ada matahari besar di langit, dan Ye Chen dan kera kecil di bawah. Melihat ini, mau tidak mau Ye Chen terpaksa mengungkapkan tubuh ekaristinya, topeng terlepas. Orang-orang terkejut, Pangeran Gagak Emas juga terkejut, dan semakin ingin membunuh Ye Chen. Ye Chen dengan tubuh kuno, dan menggunakan teknik memanah dari klan penyihir, juga ditambah kera kecil yang bergabung ke dalam panah. Serangan dilancarkan, kedua serangan itu saling melahap satu sama lain, lalu meledak. Ketiganya terluka akibat serangan balik. Mereka berakhir berimbang, tetapi dilihat dari sudut tertentu, Pangeran Gagak Emas sebenarnya kalah, karena dia di tingkat suci, dalam 10 putaran terakhir, tidak mampu menyingkirkan Ye Chen dan Kaisar Kera Kecil. Dia malu, marah, merasa terhina, dia ingin menyerang lagi, tapi dihentikan Qianxiang Yue. Dia ingin memaksa tetap membunuh Ye Chen dan Kera Kecil, tapi tetap dilindungi Qianxiang Yue. Bahkan para penatua tidak berkata apa-apa, pada dasarnya mereka lebih setuju, Dewi Merak mereka berjodoh dengan Ekaristi. Karena Ye Chen sudah mengungkap identitasnya, semua orang mengetahuinya. Dengan ini, Pangeran Golden Crow pergi. Tiba-tiba, kera kecil dikepung oleh para orang tua, dia dipukuli karena mencuri, dia merangkak keluar dari kerumunan yang memukulinya, tapi ditarik kembali dan dipukuli lagi. Ayah tolong aku, lihat ini anakmu dipukuli, teriak kera kecil. Melihat itu, Ye Chen hanya menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kemudian, Ye Chen diajak Qianxiang Yue, kembali ke gunung lagi. Melihat itu, para penatua semakin yakin ingin menjodohkan keduanya. Ye Chen, dengan bantuan Qianxiang Yue, mengumpulkan orang-orang yang berinkarnasi di keluarga Merak. Di gunung, mereka dipulihkan ingatannya, dan Ye Chen memberi mereka batu giok dan senjata. Setelah selesai, Ye Chen ingin pamit pergi, tapi dihentikan Qianxiang Yue agar tetap tinggal. Karena besok, wilayah selatan akan mengadakan pertemuan akbar ribuan ras. Mendengar ini, Ye Chen juga akan datang ke pertemuan akbar untuk mencari reinkarnasi, oleh karena itu dia tetap tinggal. Dari bawah, kera kecil datang dengan tongkat menopang tubuhnya, tertatih-tatih, acak-acakan, hidungnya bengkak. Itu akibat dipukuli tadi. Melihat itu, Ye Chen tertawa senang. Kemudian saling mengobrol. Sebelum ini, ternyata kera kecil juga punya konflik dengan Pangeran Golden Crow. Dia juga bilang, kera kecil akan datang dengan 5 saudaranya di pertemuan besar. Ketika mereka mengobrol, tiba-tiba, dari kejauhan, putri pertama klan Merak, datang menuju ke arah mereka. Dia dan Qianxiang Yue, satu ayah berbeda ibu. Temperamennya, sombong dan acuh tak acuh. Kultivasinya sebanding dengan Pangeran Golden Crow. 9 hari yang lalu, putri pertama menikah dengan pangeran keluarga Kunpeng. Ketika dia tiba di gunung, putri pertama langsung memerintah, orang-orang yang berinkarnasi untuk pergi. Bagaimanapun mereka di kehidupan ini dilahirkan di keluarga Merak, mereka harus mendengarkan perintah. Melihat ini, Ye Chen tidak senang. Bagaimanapun, dunia ini berhutang budi terhadap mereka. Melihat itu, akhirnya Qianxiang Yue tidak tahan lagi dan mereka berdua terbang ke langit dan bertarung di sana. Di bawah, ibu Qianxiang Yue dan ibu putri pertama juga sedikit berdebat tentang masing-masing anaknya. Melihat itu, Patriark Merak sakit kepala. Di atas, kedua anaknya bertarung, di bawah, kedua istrinya berdebat mulut. Ketika Qianxiang Yue dan putri pertama klan Merak masing-masing mengeluarkan teknik pamungkas dari klan Merak, Patriark menghentikan mereka berdua dan menyuruh semuanya, dan mereka berdua kembali ke tempat masing-masing. Sebelum kembali, putri pertama memandang Qianxiang Yue dengan dingin.
Akhirnya ketenangan kembali lagi. Hari sudah malam, kera kecil menemukan pohon kuno dan berbaring di cabangnya yang besar. Tak selang berapa lama dia menghilang, kemudian teriakan kera kecil terdengar. Ye Chen melirik ke arah teriakan itu. Di sana, ternyata kera kecil ketahuan mencuri harta lagi. Dia dipukuli dan diikat di sebuah pohon. Pada saat Ye Chen menyaksikan kera kecil diikat, tiba-tiba, sesosok yang kuat datang di sampingnya. Itu adalah Holy Lord dari klan Merak. Ye Chen buru-buru bangun, membungkukkan tangannya. Aku telah melihat Raja Daming. Malam itu panjang, sangat sulit untuk tidur, dan menemukan seseorang untuk menghabiskan waktu yang membosankan. Raja Merak memiliki senyum lembut, wajahnya ramah. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi junior. Ye Chen tersenyum merasakan tidak nyaman. Apa hubungan antara kamu dan 6 jalan? King Peacock tersenyum. Itu leluhurku. Ye Chen mulai menyemprot lagi, dan dia tidak terkejut bahwa Raja Merak menanyakan pertanyaan. Semua Kaisar Zun telah menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Teman kecil, bisakah kamu memberitahu lelaki tua itu, siapa Ruoxi dan leluhur keluargamu? Peacock Daming tersenyum. Di mana senior mendengar nama Ruoxi? Ye Chen menatap Raja Daming dengan ragu. Dari leluhurmu, nenek moyangmu adalah kaisar semu terkuat yang pernah dilihat lelaki tua ini dalam hidup. Nama itu terungkap secara tidak sadar, maka Ruoxi pastilah orang yang sangat diperhatikan oleh nenek moyangmu. Mengeluarkan batu giok dan menyerahkannya kepada Ye Chen, ini adalah warisan leluhurmu. Raja Merak telah berbalik dan melangkah keluar. Setelah Raja Daming pergi, Ye Chen melihat batu giok. Dia sangat yakin bahwa giok ini milik 6 jalan. Dia membuka mata peri, menatap batu giok itu. Dia melihat 3 karakter terakhir dari 4 karakter, bunuh Ruoxi. Ye Chen tidak terkejut. Liu Dao, Hong Chen, dan Shen Xuanfeng datang ke ruang dan waktu ini. Bukankah misi bersama mereka untuk membunuh Ruoxi? Untuk membunuh Ruoxi, ini bertepatan dengan misi Liu Dao, yang tidak diragukan lagi. Hanya saja, ketika dia menyingkirkan awan dan melihat kata pertama dengan jelas, dia tertegun di tempat, karena ada kata tidak di karakter pertama. Tidak, bunuh, Ruoxi. Ye Chen menatap 4 kata dengan linglung. Jangan bunuh Ruoxi. Definisi 4 karakter dapat dipahami sebagai arti lain, jaga Ruoxi. Pikirannya kacau. Misi Hong Chen dan Shen Xuanfeng adalah membunuh Ruoxi, tetapi misi 6 jalan adalah melindungi Ruoxi. Mereka semua menentang langit dan mengubah arah. Mengapa misinya sangat berlawanan? Tiba-tiba seberkas darah hitam meluap dari sudut matanya, lalu Shen Hai berdengung. Dia pingsan, mata perinya rusak lagi. Pagi hari tiba, putri pertama Merak, dia akan pergi ke klan Kunpeng, dan dia juga akan menghadiri pertemuan akbar. Sebelum pergi, dia melirik dingin ke puncak Merak, dan melihat Qianxiang Yue dan Ye Chen di puncak gunung, kemudian dia menghilang. Qianxiang Yue dan Kaisar Kera Kecil telah mendaki ke puncak gunung satu demi satu, tetapi setiap alis berkerut melihat Ye Chen pingsan. Apa masalahnya? Kaisar monyet kecil itu menggaruk kepalanya. Seharusnya mengalami semacam serangan balik. Qianxiang Yue bergumam pelan. Kaisar monyet kecil membawa batang besi emas hitam dan mengetuk selangkangan Ye Chen 2 kali. Suara dentuman itu seperti benturan logam. Oh, orang besar ini cukup keras. Melihat itu, Qianxiang Yue menendangnya terbang jauh. Lalu dia membantu membangunkan Ye Chen. Setelah Ye Chen bangun, dia masih linglung, wajahnya pucat, dia masih linglung dan menggumamkan kata-kata yang aneh. Debu merah adalah masa depanku, dan 6 alam adalah debu merah dari masa depan. Ruang dan waktu ditumbangkan, dan cincin sejarah tahunan sudah lama hilang. Keluar dari jalur, sudah pasti Shen Xuanfeng datang lebih dulu, diikuti oleh Hong Chen, dan terakhir 6 Dao. Yang disebut membunuh Ruoxi adalah sebuah kesalahan, dan arah umumnya salah. Baru pada saat itulah dia mengubah arah lagi ke langit. Misinya bukan untuk membunuh Ruoxi, tetapi untuk melindungi Ruoxi. Dia diam, seperti patung batu, tidak bergerak. Qianxiang Yue sedikit mengernyit, dan mengguncang Ye Chen. Pikiran Ye Chen terputus, dia mengangkat matanya sedikit, dan menatap Qianxiang Yue dengan tenang. Dia benar-benar mencintai orang yang salah. Dewanya Xuanfeng hanyalah pion yang menyedihkan dari awal hingga akhir. Qianxiang Yue masih mengawasinya, dia selalu merasa Ye Chen sangat tidak normal hari ini. Ye Chen tersenyum, menekan pikirannya, melangkah pergi ke pertemuan akbar. Dalam perjalanan, Qianxiang Yue menanyakan apa arti yang digumamkan Ye Chen itu. Tapi Ye Chen hanya diam tidak menjelaskan. Di depan, kera kecil merangkak keluar dari reruntuhan gunung, dan mengikuti keduanya. Dia sedikit takut kepada Qianxiang Yue, dan bersembunyi di belakang Ye Chen. Mengetahui apa yang terjadi, sudut mulut Ye Chen berkedut. Sambil melihat Qianxiang Yue, bergumam. Sangat kejam, bisa dilihat dari puncak Peacock ratusan mil jauhnya dari sini. Diam-diam di hatinya,
Ye Chen memutuskan tidak akan memprovokasi wanita ini. Setelah melakukan penerbangan cukup lama, mereka memasuki hutan, di dalamnya terdapat pohon-pohon besar menjulang ke langit, yang menutupi sinar matahari. Ye Chen dan yang lainnya seperti semut di hadapan pohon-pohon kuno itu. Kedalaman hutan ini, adalah tempat di mana diadakannya pertemuan ribuan ras. Tentu saja ada macam-macam makhluk. Di dalam, Ye Chen dan yang lainnya duduk di pohon besar, dan mengamati orang-orang, dan menemukan beberapa orang yang reinkarnasi. Dia memberikan Qianshan Yue slip batu giok, dengan begitu jika acara ini selesai, dia bisa membuka ingatan mereka. Seperti biasanya, kehadiran Ye Chen yang bersama Qianshan Yue menarik perhatian orang, terutama dari ras manusia katak. Menatap Ye Chen ingin mengetahui identitasnya. Kera kecil yang memakan buah persik di samping, memarahi pria kodok. Apa lihat-lihat, ketika mereka hampir lepas kendali, suara agung dari semu kaisar bergema, dan mereka terdiam di tempat. Yang memperingatkan mereka berdua adalah Raja Xuanwu, leluhur klan Xuanwu. Qianshan Yue menjelaskan, pertemuan besar 10.000 ras diselenggarakan oleh 5 klan kerajaan besar di wilayah selatan secara bergantian, dan kali ini adalah Raja Xuanwu dari Xuanwu Klan. 4 klan lainnya adalah Naga Biru, Harimau Putih, Suzaku, Xuanwu, Qilin. Barisan 4 binatang suci dan 1 binatang suci. Ye Chen mendesah. Mereka tidak bisa mewakili binatang suci dan keramat. Qianshan Yue tersenyum. Apa itu artinya? Ye Chen bertanya. Naga kuno mana di antara 9 suku kuno atau suku Qinglong di wilayah selatan yang merupakan ortodoks dari naga leluhur? Tidak ada dari mereka yang ortodoks. Menurut garis keturunan, naga dari 9 suku purba adalah milik suku Changlong. Qianshan Yue tersenyum dengan santai. Changlong dan Qinglong, dan bahkan naga lilin Beiyue dari Xuan Huang, naga kuno Taixu yang lebih kuno, Tyrannosaurus, mereka semua adalah keturunan nenek moyang prasejarah, dan sejak awal, sebagian besar naga menikah dengan ras asing. Garis naga leluhur memiliki terlalu banyak cabang, satu garis diturunkan, banyak penurunan, dan banyak kebangkitan, seperti naga kuno Taixu. Zheng Xiong mendominasi Taiko selama jutaan tahun, seperti darah naga, sudah lama punah. Jadi, suku Phoenix dan suku Kirin, seperti banyak cabang suku naga, bukanlah ortodoksi primitif. Ye Chen mengerang, itu benar. Darah generasi mendatang jauh lebih rendah dari leluhur. Qianshan Yue berkata sambil tersenyum. Ye Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Perkenalkan kamu dengan saudaraku. Little Ape menarik Ye Chen dengan satu tangan. Ye Chen, baru saja akan duduk, dia melihat. Beruang dengan darah yang kuat. Ada 3 orang lain di sampingnya, ada bangor Raja Peri, Trenggiling, dan ikan laut utara. Setiap garis keturunan tirani, mereka yang tahu adalah pangeran dari klan, tetapi mereka yang tidak tahu mengira mereka semua adalah perampok. Imajinasi Ye Chen mengembara, saudara laki-laki monyet kecil yang benar-benar terbang di langit, berlari di tanah, berenang di air, dan mengebor di bawah tanah. Kera kecil itu, ternyata dipanggil Sarutobi. Lucunya mereka datang menagih harta yang dipinjam kera kecil. Ini benar-benar saudara. Ye Chen memandangnya, kelompok barang ini sangat menarik. Pada saat ini, di pintu masuk ada manusia sapi, kultivasinya di tingkat suci, garis keturunannya sangat kuat, itu sebanding dengan klan Gagak Emas, dan auranya lebih mendominasi daripada pangeran Gagak Emas, itu adalah Kuinyu. Dia datang dan bergabung dalam tim Ye Chen, sekarang Ye Chen diangkat sebagai saudara ke-7. Kuinyu adalah kakak pertama dari 7 saudara, mungkin karena dia sudah di alam suci, dan yang lainnya masih di tingkat semu suci. Itu seperti geng perampok, mereka duduk di sebelah Qianshan Yue, mereka minum dan mengobrol bersama. Mereka juga mengetahui identitas Ye Chen, terutama Kuinyu, tidak ada yang memberitahunya, hanya dengan pandangan terhadap Ye Chen, dia bisa mengetahui garis ekaristi kuno. Ngomong-ngomong, kelompok ini juga memiliki slogan. Jas pria, piyama wanita. Tentu saja Ye Chen yang mendengar slogan itu, mulutnya berkedut. Periode ini, Ye Chen telah menemukan 10.000 orang berinkarnasi, dan semuanya diserahkan kepada Qianshan Yue ketika acara selesai. Ada juga Li Ximen, di antara orang-orang reinkarnasi. Dia adalah murid Zheng Yangzong, dia kakak senior Jining Xuang. Ye Chen juga cukup akrab dengannya. Di masa lalu, Li Ximen adalah anggota Paviliun Inteligen. Di kehidupan ini, dia dilahirkan sebagai putri klan kupu-kupu peri. Burung kecil ada di sini, kera kecil menjerit, dan dari kejauhan dia melihat pangeran dari suku Gagak Emas. Pangeran Gagak Emas mendarat, menyebabkan gelombang mata para wanita yang hadir. Pangeran Jinwu langsung mengabaikan para penggemar vulgar itu, memandang ke arah Qianshan Yue dengan penuh amarah dan dendam. Qianshan Yue tampak dingin dan acuh tak acuh, minum teh dengan tenang. Pangeran Jinwu mencibir dan melirik Ye Chen, sudut mulutnya sedikit miring, kilatan licik di mata. Dia harus dipukuli hari ini. Ye Chen tidak berbicara, tapi Kuinyu mengeluarkan suara dingin.
Selama retretnya, 4 saudara laki-lakinya dimutilasi. Sebagai pemimpin, hal ini dia tidak tahan. Jika acara belum dimulai, dia mungkin akan membunuhnya. Persetan dengannya, kamu harus menghancurkannya. Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya juga berteriak. Dulu, Ku Iniu tidak ada di sana, sekarang berbeda. Kun Peng ada di sini. Qian Sangyue mentransmisikan suara ke Ye Chen. Ye Chen mengangkat kepalanya sedikit, menatap pemuda berjubah ungu dan emas. Orang ini memang sedikit lebih kuat dari Gagak Emas. Kun Peng melirik sisi Ye Chen sejenak, di matanya, fisik suci kuno liar bukanlah apa-apa. Putri Merak menatap Qian Sangyue, matanya penuh dendam. Ye Chen tenang, Qian Sangyue juga tenang, mereka hanya peduli dengan orang-orang yang bereinkarnasi. Pada saat ini, 4 dari klan kerajaan besar wilayah selatan, juga memasuki pintu masuk. Itu adalah dari klan Qinglong, Baihu, Suzaku dan Xuanwu. Mereka terdiri dari 3 pangeran dan 1 putri, mereka tidak lebih lemah dari Kun Peng ataupun Golden Crow. Melihat talenta muda muncul satu persatu, Ye Chen memikirkan Jining Xuang, yang sampai sekarang dia belum menerima kabar. Apakah dia akan menyalahkannya atau tidak? Akankah dia membencinya? Dia tidak tahu. Apakah dia sudah memulihkan ingatannya? Ye Chen juga tidak tahu. Pertemuan akbar dimulai, dan suara sitar merdu. Peri klan kupu-kupu menaiki panggung besar di tengah acara. Klan kupu-kupu menari dengan baik, itu menimbulkan tepuk tangan dari semua penjuru, dan tatapan para pria itu sengit. Yang di tengah, aku suka, jangan ambil dariku, Kaisar Kera Kecil menyeringai, menatap lurus ke kupu-kupu peri. 3 di sebelah kiri, milikku. Dadi Wuxiong menyeka sudut mulutnya. 3 di sebelah kanan, Raja Abadi He cegukan, saya suka yang montok. Trenggiling menyeringai. 3 di depan, kecil dan indah, favoritku. Bei Mingyu menepuk meja, benar-benar binatang buas. Ye Chen menyentuh dagunya dengan penuh arti. Yang mana yang kamu suka, beritahu aku. Ku Iniu yang mabuk meletakkan satu tangan di bahu Ye Chen. Ye Chen hanya mengangkat tangannya tanpa melihat, menunjuk secara acak. Ku Iniu melihat ke arah yang ditunjuk Ye Chen, itu adalah Putri Merak, tepatnya istri Pangeran Kun Peng. Ku Iniu menggerakkan sudut mulutnya. Ye Chen melirik ke arah yang dia tunjuk, ketika dia melihat bahwa itu adalah sang putri, Ye Chen berkata lagi, bukan dia, tapi sebelahnya. Sebelahnya, Ku Iniu mengangkat alisnya, itu adalah Pangeran Kun Peng, astaga. Ayo, kamu duduk di sebelahnya. Ku Iniu berdiri, menendang Kaisar Kera Kecil ke kursi di sebelah Ye Chen, dan tidak lupa mencuci tangannya dengan anggur setelah selesai. Aku cerdas, aku menakuti yang lain. Ye Chen menyeringai, dan Qian Sangyue tidak bisa membantu tetapi memberinya acungan jempol. Di platform awan, peri dari suku kupu-kupu telah membungkuk, selai menari. Dan digantikan penari dari klan Yutu. Apakah acara 10.000 ras semuanya akan dilakukan di atas panggung? Ye Chen menatap Qian Xiangyu. Secara teoritis, itu benar. Qian Xiangyu tersenyum, ini adalah etiket yang diwariskan di zaman kuno. Apa pentingnya acara akbar ini? Menonton pertunjukan. Ye Chen tidak bisa membantu menggaruk kepalanya. Di masa lalu, semua tetua berpartisipasi dalam acara tersebut, dan pertemuan akbar dari semua ras seperti acara Yaoji. Kebanyakan dari mereka berbicara tentang klasik. Karena perubahan waktu, generasi yang lebih tua banyak dari mereka telah meninggal, jadi mereka semua mengirim junior untuk berpartisipasi. Tidak heran tidak melihat generasi yang lebih tua. Ye Chen melirik alun-alun, dan mereka semua adalah generasi muda. Pentingnya pertemuan akbar ribuan ras telah berubah, dan apa yang disebut pembicaraan tentang klasik juga telah menjadi sejarah. Qian Xiangyue menggelengkan kepalanya. Saya melihatnya. Ye Chen tersenyum, dia bisa dengan jelas merasakan ketidakpedulian satu sama lain. Setelah pertemuan besar ribuan ras ini, lebih dari 80% ras di wilayah selatan Xuan Huang akan memproklamirkan diri. Qian Xiangyue menyesap anggur. Pertama adalah Luo Tiantian Agung, Kunlun Su, Kuil dan Ji Huangtian, lalu kota kuno kehancuran timur, Lembah Phoenix, dan Aula Danzun. Tampaknya gelombang kegilaan gadungan ini akan menyapu seluruh Xuan Huangtian. Ye Chen kata-katanya panjang, warisan Great Chu sangat luas. Ini bukan semua karena Great Chu. Kata-kata Qian Xiangyue penuh makna, kekuatan lebih dari 90% Xuan Huang tidak mengenal Great Chu. Mengapa? Banyak kekuatan menyebut diri mereka sendiri, terutama karena mereka mencium aura berbahaya, bukan dari iblis, tetapi dari banyak ras menakutkan yang tersisa dari prasejarah. Banyak ras yang menakutkan. Ye Chen sedikit mengernyit. Di zaman kuno, pertempuran antara dewa dan iblis, perang melanda langit dan domain. Hampir semua ras berpartisipasi dalam perang. Banyak genosida punah. Itu telah meningkat sejak saat itu, setelah bertahun-tahun tanpa akhir, ras menakutkan yang telah menyatakan diri mereka sejak zaman prasejarah akan segera bergerak. Dikabarkan bahwa telah ada pemblokiran. Ye Chen menghela nafas,
Tampaknya mereka yang memutuskan untuk menyatakan diri mereka Kunlun Su pasti tidak hanya berhutang budi kepada Dacu. Untuk menghindari kecelakaan selama ini, deklarasi diri sebenarnya adalah cara terbaik. Mereka memiliki warisan yang panjang dan kebanyakan dari mereka telah memperhatikan sesuatu di beberapa titik. Qian Sang Yue berkata perlahan, tidak ada alasan mengapa begitu banyak kekuatan dan ras mengikutinya. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya, ini benar-benar ironis. Alam iblis surgawi memandangnya, tetapi surga dan 10.000 dunia selalu dalam kekacauan. Karena dunia memang seperti itu, tatanan penghormatan yang ketat dan hukum besi. Qian Sang Yue juga menghela nafas, mungkin 10.000 kerajaan hanya akan benar-benar bersatu saat mereka hidup dan mati. Saya tidak tahu apakah itu striptis. Saat keduanya berbicara, monyet kecil di seberang membuka celananya dan menatap adik laki-lakinya. Dia sangat kuat dan langsung, aku. Ye Chen ingin menggoda kaisar monyet, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia bangun dengan mata emas dan melihat ke puncak awan. Tapi platform cloud berdarah. Saat tergeletak di sana, ia dibuang begitu saja, sedikit darah keluar, bukan dalam bentuk manusia, atau bisa dibilang hanya nafas. Melempar orang berdarah, apa artinya? Ye Chen sudah memasuki panggung, memegang sosok terkutuk itu, tubuh Ekaristi mengepul, dengan gila-gilaan menabrak tubuh manusia, melindungi jiwanya yang melayang dan hati yang lemah. Dia adalah orang yang terlahir kembali, lebih khusus lagi orang yang terlahir kembali yang hambatannya telah dihilangkan. Manshan, 3 tahun lalu, mereka dipisahkan di sebuah kota kecil di tepi Wild Timur dan keduanya pergi mencari orang yang bereinkarnasi. Namun, mereka tidak menyangka akan bertemu lagi 3 tahun kemudian. Memang pada kesempatan ini, kuda brutal itu terluka parah dan orang yang menembaknya sangat kejam. Jiwa sering dikesampingkan dan darah juga ditelan. Tidak banyak yang tersisa. Qian Shan Yue juga kuat, menghancurkan banyak pil dan menyatu dengan tubuh Manshan. Manshan adalah Jenderal Langit. Dia telah melihatnya, meskipun dia tidak lagi berwujud manusia, dia masih bisa mengenalinya. Keenam karakter, Queen Yu dan Kaisar Kera Kecil, juga memasuki panggung satu persatu dan masing-masing meminum obat penyembuh. Meskipun saya tidak tahu siapa Manshan, tetapi melihat Ye Chen begitu bersemangat, tidak sulit untuk menebak hubungan antara Manshan dan Ye Chen.